Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviana Nuposo dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Saya semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan di Indonesia. Mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pengertian kemiskinan. Kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini tidak serta-merta akibat dari malasnya bekerja. Bisa jadi faktor dari sosial ekonomi yang meterbelakangi situasi ini. Lalu ada kemiskinan menurut Suarjono Swekato, ahli sosial hukum. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok individu dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Faktor penyebab kemiskinan yang pertama ada laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibat laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar. Yang kedua, masyarakat pengangguran meningkat. Jadi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mengakibat lapangan kerja yang ada di suatu negara menjadi terbatas. Yang ketiga ada pendidikan yang rendah. Individu memiliki pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Yang keempat ada terjadinya bencana alam. Bencana alam dapat menjadi faktor menyebabkan terjadinya kemiskinan yang tidak dapat dihindari, seperti bencana longsor, banjir, terus kebakaran dan lain-lain. Yang kelima ada distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata menyebabkan terjadinya ketimbangan pada pola kepemilikan sumber daya. Penyebab kemiskinan yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, ada motivasi yang rendahnya. Yang ketiga, pandangan dalam hubungan. Yang hubungan kekeluargaan. Yang keempat ada terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai. Yang kelima tidak kreatif. Jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan subjektif. Yang kedua ada kemiskinan mutlak. Yang keempat ada kemiskinan relatif. Yang keempat ada kemiskinan alamiah. Yang kelima ada kemiskinan kultural. Yang keenam ada kemiskinan struktural. Data kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2021 bulan September sebesar 26,50 juta orang. Lalu menurun sehingga 1,4 juta orang terhadap bulan Maret
tahun 2021 dan menurun lagi sehingga 1,5 juta orang di bulan September tahun 2020. Persentase penduduk kemiskinan perkotaan pada bulan Maret tahun 2021 sebesar 7,89%, menurun menjadi 7,60% pada bulan September tahun 2021. Yang kedua, banyaknya kasus kemiskinan di Indonesia sendiri. Dilansir dari Badan Pusat Statistik atau bisa disingkat BPS, mencatat jumlah penduduk kemiskinan pada bulan September tahun 2021 sebanyak 26,50 juta orang, lalu turun menjadi 1,4 juta orang dari data bulan Maret 2021 yang sebanyak 27,54 juta orang. Yang ketiga ada garis kemiskinan di Indonesia, yaitu pada bulan September tahun 2020 sampai 2021 Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan garis kemiskinan GK di Indonesia pada tahun 2021 di bulan September sebesar 4.166.008 rupiah per kapita. Angka ini naik sehingga 2,89% jika dibandingkan dengan GK atau garis kemiskinan pada bulan Maret tahun 2021. Sementara jika dibandingkan dengan bulan September tahun 2020, maka terjadinya kenaikan sebesar 5,93%. Pada tahun 2021, persentase penduduk kemiskinan pada bulan September tahun 2021 sebesar 9,71%, menurun sehingga 0,43% per poin terhadap bulan Maret 2021 dan menurun sehingga 0,48% poin terhadap bulan September tahun 2020. Indikator kemiskinan di Indonesia. Bappenas memberikan rumusan yang konkret sebagai indikator utama kemiskinan adalah: yang pertama, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan. Yang kedua, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Yang ketiga, ada terbatasnya akses, rendahnya mutu layanan pendidikan. Yang keempat, terbatasnya kesempatan bekerja atau usaha. Yang kelima, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upaya. Yang keenam, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Yang ketujuh, terbatasnya akses terhadap air bersih. Yang kedelapan, lemahnya
kepastian kepemilikan dan pengusaha tanah. Yang kesembilan, memperburuk kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Yang ke-10, lemahnya jaminan rasa aman. Yang ke-11, lemahnya partisipasi. Yang ke-12, besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggung jawab keluarga. Yang ke-13, tata kelola pemerintah yang buruk menyebabkan investasi dan kreatif dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi, dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. Contoh kasus kemiskinan di Indonesia. Yang A, pengangguran di tengah pandemi COVID-19 atau Corona. Sejak diumumkan secara resmi kasus pertama COVID-19 di Indonesia oleh Presiden Bapak Joko Widodo di Istana Negara pada tanggal 2 Maret 2020, sampai sekarang jumlah masyarakat di Indonesia yang terpapar virus ini terus bertambah sehingga terjadinya COVID-19 yang sangat menyebabkan memberi dampak yang begitu terasa bagi masyarakat Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial maupun kegiatan lain-lainnya. Salah satunya yang menyita perhatian di tengah pandemi COVID-19 ini ialah jumlah pengangguran yang bertambah. Sejak COVID-19, tak sedikit pun perusahaan-perusahaan yang menutup yang tidak ditentukan. Mau tidak mau, pekerja akan menganggur untuk sementara waktu. Tidak hanya itu, adanya peraturan pemerintah tentang sosial jarak jauh lah. Lalu ada lockdown dan PSBB bagi daerah zona merah yang menyebabkan gerak masyarakat terbatasi sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang menganggur. Lalu yang kedua, prediksi angka pengangguran di tengah pandemi COVID-19. Komposisi di angkatan pekerja di Indonesia diprediksi akan mengalami perubahan akibat wabah virus corona atau COVID-19. Jumlah pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran diprediksi akan naik tajam pada tahun 2020. Prediksi ini mengacu pada posisi angkatan pekerja berdasarkan klasifikasi sektor ekonomi, jenis usaha, dan durasi jam kerja. Dari komposisi tersebut, krisis yang berciri-ciri simultasi ini sehingga 8,5 juta orang sepanjang tahun 2020. Artinya, tingkat pengangguran memiliki skala moderat
dan sekitar 10,3% dalam skala berat. Krisis akibat COVID-19 pada tahun 2020 memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan krisis pada tahun 1998 dan tahun 2008. Krisis yang mengalami virus memunculnya efek ekonomi finansial. Efek ini datang dari kejauhan dari sisi penawaran dari stok barang maupun kebutuhan, turunnya budget dari stok atau kebutuhan, dan perubahan mendasar dari psikologi para perilaku ekonomi. Tingkat pengangguran kita pandang cukup konsisten dengan definisi pengangguran terbuka yang dianut di Indonesia adalah 8%. Yang naik tajam adalah jumlah pekerjaan paruh waktu dan setengah pengangguran. Yang ketiga ada penyebab angka pengangguran meningkat di masa pandemi COVID-19. Sejak adanya pandemi COVID-19, banyak sekali dampak yang menimbulkan oleh pandemi ini, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Semuanya merasakan dampaknya. Dari segi ekonomi, ternyata pandemi ini juga meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal di antara lainnya. Yang pertama, ada banyaknya perusahaan-perusahaan yang menutup maupun ditutup operasionalnya, sehingga mendorongnya perusahaan tersebut mem-PHK pekerjaan karyawannya, di mana salah satu penyebab pengangguran ialah PHK. Yang kedua, adanya lockdown dan PSBB membuat penggunaan barang dan jasa atau pelayanan sepi, sehingga mengakibatkan lemahnya partisipasi. Yang ke-12, besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggung jawab keluarga. Yang ke-13, tata kelola pemerintahan yang buruk mengakibatkan inflasi dan aktivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi, dan rendahnya jaminan sosial bagi masyarakat. Lalu, contoh kasus dari kemiskinan di Indonesia. Yang pertama ada pengangguran di tengah pandemi, yaitu COVID-19. Sejak diumumkannya secara resmi kasus pertama kali COVID-19 di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada tanggal 2 Maret 2020. Sampai sekarang jumlah masyarakat di Indonesia yang terpapar virus COVID ini terus bertambah. Ternyata COVID-19 tersebut sangat mempengaruhi dampak yang begitu keras bagi masyarakat Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Salah satunya yang sangat menyita perhatian di tengah pandemi COVID-19
ialah jumlah pengangguran dan perusahaan yang menutup kegiatan operasionalnya. Ada yang sementara, perusahaan-perusahaan yang menutup kegiatan dan membatasi yang tidak ditentu. Mau tidak mau, pekerjaan akan menganggur untuk sementara waktu. Tidak hanya itu, adanya aturan pemerintah tentang social distancing atau jaga jarak, lockdown, dan PSBB bagi daerah yang zonanya merah, menyebabkan gerak masyarakat terbatasi, sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang menganggur atau pengangguran. Yang kedua ada prediksi angka pengangguran di tengah pandemi COVID-19. Komposisi yang angkatan pekerja di Indonesia diprediksi akan mengalami perubahan akibat wabah virus COVID-19. Jumlah pekerjaan paruh waktu dan setengah pengangguran diprediksi akan meningkat tajam pada tahun 2020. Prediksi ini mengacu pada komposisi angkatan pekerja berdasarkan klasifikasi sektor ekonomi, jenis usaha, dan durasi jam kerja. Dari komposisi tersebut, krisis yang terjadi simultan ini sehingga 8,5 juta orang sepanjang tahun 2020. Ini artinya tingkat pengangguran dalam skala modern sekira 5,2% sampai 5,3%. Saat di antara 77% dalam skala modern dan 10,3% dalam skala berat. Pada tahun 1998 dan tahun 2008, krisis yang memiliki berbeda pastinya dan pemulihan yang berbeda. Berbagai upaya dalam pembatasan pembayaran virus menimbulkan efek ekonomi finansial. Efek ini datang dari kejauhan dan dari sisi perubahan sudut pandang. Dari psikologi para pelaku ekonomi, tingkat pengangguran kita pandang cukup para pelaku pengangguran kita yang dianut di Indonesia adalah 8%. Yang naik tajam adalah jumlah pekerjaan paruh waktu dan setengah pengangguran. Yang ketiga ada penyebab angka pengangguran meningkat di masa pandemi. Sejak adanya pandemi COVID-19, banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya, semuanya merasakan dampaknya.
dari segi ekonomi, ternyata pandemi ini juga meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lainnya. Yang pertama, adanya perusahaan-perusahaan yang menutup ataupun ditutup operasionalnya, sehingga mendorong perusahaan tersebut mem-PHK karyawan-karyawannya, di mana salah satu penyebab pengangguran itu ialah PHK. Yang kedua, adanya lockdown dan PSBB membuat penggunaan barang dan jasa atau pelayanan sepi, sehingga mengakibatkan usaha-usaha di bidang ekonomi tutup dan menyebabkan